Shalom Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi sebuah renungan firman Tuhan kepada kita dengan judul Tenang dalam Badai. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin pernah melihat kehidupan orang kaya maupun kehidupan artis yang menggunakan jasa bodyguard. Ketika kita melihat ini, mereka yang menggunakan jasa ini, yang mereka mau dapatkan adalah keamanan dan perlindungan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk keluarga mereka, juga untuk harta benda mereka. Otomatis kalau kita perhatikan, orang yang menggunakan jasa ini berarti mereka punya rasa yang tidak aman. Mereka mungkin dalam diri mereka dengan situasi yang mereka hadapi, mereka mungkin merasa tidak aman, merasa cemas, merasa takut, juga merasa terancam, sehingga mereka memerlukan kekuatan lain yang mereka pikir bahwa secara fisik orang ini kuat. Mungkin juga orang ini bisa melindungi mereka, menjaga mereka. Mereka bisa dengan bebas pergi kemana saja karena dapatkan perlindungan dari orang-orang seperti ini, dari jasa bodyguard ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang Kristen tidak bisa dipungkiri, kita sebagai orang-orang percaya, kita masih hidup di dunia ini, dan kebanyakan dari kita mungkin, bahkan kita semua mungkin pernah diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita merasa terancam, merasa tidak aman, merasa cemas, merasa takut. Situasi-situasi yang ketika kita hadapi, kita mulai memikirkan kita mulai memikirkan bahwa siapa yang bisa menolong saya, siapa yang bisa membantu saya. Kita mulai berpikir bahwa saya harus mencari perlindungan kepada orang lain yang lebih kuat dari saya. Saya harus mencari perlindungan supaya situasi ini bisa saya lewati dengan baik. Kita mungkin berpikir kepada kekuatan manusia, kita mungkin mulai berpikir kepada kekuatan diri kita sendiri, atau kepada harta kekayaan yang kita punya. Tapi hari ini kita mau belajar bersama dari Raja Daud. Raja Daud pernah diperhadapkan dengan situasi yang menegangkan dalam kehidupannya. Ketika dia melarikan diri dari Absalom, karena Absalom menginginkan kekuasaannya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita lihat ketika dia berada dalam situasi ini, dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, Raja Daud berkata demikian, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita tahu bahwa Absalom adalah anak dari Daud sendiri, ketika Daud diperhadapkan dengan situasi ini, dia mengalami ketakutan. Iya, mungkin ya, secara manusiawi, Daud masih manusia biasa seperti kita. Pasti ada ketakutannya, pasti ada kecemasannya, dan yang paling mungkin sedih karena situasi yang sedang dia hadapi, situasi yang bersangkutan dengan anaknya sendiri. Daud ketika diperhadapkan dengan hal demikian, situasi yang menegangkan dalam kehidupannya, kita mau lihat bahwa Daud tidak menjadi pribadi yang berpikir bahwa siapa pribadi lain di bumi yang bisa menolong dia. Daud tidak sedang mencari pertolongan kepada manusia. Daud tidak sedang mencari pertolongan kepada dirinya, kekuatannya mungkin. Tapi Daud mengantarkan dirinya untuk mencari pertolongan dari Allah itu sendiri. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau lihat bahwa ketika Daud berada dalam situasi ini, di ayat 2 dan 3, bahkan ayat 6 dan juga 7, Daud mengulang kalimat yang sama, kata yang sama, bahwa Allah adalah gunung batuku, Allah adalah kota bentengku. Jika kita tahu kota benteng menggambarkan kalau kita ada dalam benteng, berarti kita berada dalam tempat yang aman. Kita tahu bahwa di zaman dahulu ketika Indonesia berada dalam masa penjajahan, ada banyak benteng-benteng yang dibangun oleh pihak-pihak dari luar ya, baik dari Belanda, benteng dari negara Portugis yang datang menjajah Indonesia. Mereka membangun benteng-benteng mereka untuk melindungi baik pasukan mereka maupun makan minum mereka yang mereka simpan dalam benteng itu. Karena benteng itu memberikan bahwa benteng itu menjadi tempat yang paling aman untuk mereka ada di sana. Ketika Daud berkata bahwa Allah adalah kota bentengku, Daud sedang berkata bahwa Allah adalah tempat yang paling aman untuk dia berlindung. Bahkan ketika Daud berkata bahwa Allah adalah gunung batuku, Daud sedang berkata bahwa Allah adalah kekuatan bagi dia. Allah adalah sumber kekuatannya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Belajar dari Daud pada hari ini, ketika dia berada dalam situasi yang mengancam, situasi yang menakutkan, dia datang kepada Allah dan dia berkata bahwa Allah adalah kota benteng, Allah adalah gunung batu, Allah adalah tempat perlindungan, Allah adalah sumber kekuatan.
Daud tidak mencari perlindungan dari yang lain, Daud tidak mencari kekuatan yang lain, tapi Daud sedang memberikan dirinya untuk bersandar kepada kekuatan Allah. Hari ini kita mau belajar. Bahkan di ayat 6 Daud berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bisa berkata bahwa hanya pada Allah saja aku tenang. Walau situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita adalah situasi yang sulit, situasi yang menegangkan, situasi yang mengancam kehidupan kita. Tapi kita bisa berkata sebagai orang percaya sama seperti Daud, kita bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena yang pertama kita mau belajar bagaimana kita bisa berkata bahwa aku tenang bersama dengan Allah. Bagaimana kita bisa berkata bahwa Allah itu gunung batuku, Allah itu kota bentengku. Kita bisa berkata demikian ketika kita mengenal Allah dengan benar. Ketika kita tahu siapa Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudari mungkin yang sudah menikah atau teman-teman muda yang sedang menjalin hubungan spesial dengan teman lawan jenis, kita pasti berusaha untuk membangun hubungan. Ya, kita mau mengenal orang ini. Kira-kira dia seperti apa karakternya? Kira-kira dia ini orangnya seperti apa yang dia tidak suka, yang dia suka. Kita pasti berusaha untuk mengenal orang ini. Nah, bagaimana kita bisa mengenal orang ini? Tidak mungkin kita baru ketemu sama seseorang, pertama kali ketemu sama seseorang, langsung kita bilang bahwa, oh saya tahu kamu pasti begini. Saya tahu kamu pasti tidak suka jika dibuat demikian. Kamu pasti sangat suka jika diberikan demikian. Kita pasti tidak akan langsung tahu sedetail itu, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita akan tahu seseorang dengan detail, mengenal dia dengan baik, hanya ketika ada hubungan yang dekat. Ketika kita terus membangun hubungan yang dekat, baik dengan seseorang maupun dengan orang-orang terdekat kita ya, dengan teman spesial kita, dengan suami, istri, Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah menikah, itu kita bisa mengenal dia dengan baik hanya ketika kita punya hubungan yang baik dengan dia. Komunikasi yang lancar, kita punya bertukar pikiran, sering ajak ngobrol, sering ajak jalan. Jadi karena hubungan yang terus dibangun, hubungan yang terus ditingkatkan itu akhirnya membawa kita kepada kita mengenal. Oh, orang ini ternyata lebih suka kalau seperti ini. Orang ini tidak suka kalau diperlakukan demikian. Oh, ini hal-hal yang dia suka. Oh, ini hal-hal yang tidak dia suka. Jangan sampai salah. Pengenalan, kita mengenal dan kita tahu itu beda. Kalau kita tahu seseorang, kita cuma tahu namanya. Oh, itu namanya ini. Oh, dia namanya Ayu. Oh, dia sekolah di sini. Oh, dia bekerja di sini. Dia tinggal di sini. Itu hanya sekedar tahu, Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi ketika kita mengenal, kita tahu si Ayu ini suka apa, si Ayu ini suka orang yang bagaimana, si Ayu ini maunya seperti apa. Kita kenal dengan baik, kita mengenal dia dengan benar. Hal demikian terjadi antara kita dengan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari. Ketika dalam perjalanan kehidupan kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang menegangkan, situasi-situasi yang mengancam, kita bisa berkata bahwa Allah itu gunung batu, Allah itu kota benteng, karena kita mengenal dia dengan baik. Kita tidak mungkin berkata bahwa Allah itu gunung batu kalau kita tidak pernah mendapatkan yang namanya kekuatan dari Allah. Kita tidak mungkin bilang bahwa oh Allah itu sumber kesembuhan kalau kita tidak pernah mengalami kesembuhan yang dari Allah. Kita tidak mungkin berkata bahwa Allah itu yang akan mencukupi keperluan saya kalau kita tidak mengenal bahwa Allah itu demikian. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah? Firman Tuhan, Alkitab itu memberitahukan kepada kita siapa Allah yang kita sembah. Dan ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Allah, itu sedang menunjukkan kepada kita siapa Allah yang kita punya, siapa Allah yang kita sembah. Untuk itu mari bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika hubungan kita bangun dengan Tuhan, ketika masa-masa sulit kita dengar sana sini kabar resesi ekonomi ya Bapak Ibu saudara-saudari, akan ada masa kegelapan, bahkan untuk ekonomi dunia akan terguncang. Ketika kita mendengar kabar-kabar yang demikian, kita pasti sebagai manusia kita punya rasa khawatir, kita punya rasa cemas, kita punya rasa takut untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya. Tapi
Ketika kita berada dalam Allah, kita berada dalam perlindungan Allah. Orang lain bisa mencari perlindungan di luar sana. Orang lain bisa panik dan mencari kepada siapa saya harus berlindung, kepada siapa saya harus mencari pertolongan. Tetapi anak-anak Tuhan akan tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Bukan kita yang mencari kepada siapa kita meminta pertolongan, tetapi Tuhan yang akan mengirim sendiri pertolongan datang untuk menolong kita. Allah yang akan mengirim sendiri orang-orang baik untuk datang menolong kita. Allah yang akan memberikan hikmat sendiri kepada kita untuk kita menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Untuk itu kita mau belajar bersama dari Daud. Kehidupan kita bukanlah kehidupan yang mudah, bukanlah dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bukanlah situasi-situasi yang akan baik-baik saja. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa lautan akan selalu tenang. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa matahari akan selalu terbit. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa perlindungan dari Allah itu pasti adanya. Perlindungan dari Allah itu pasti adanya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk itu dari Daud kita mau belajar. Ketika kita mau berkata bahwa Allah gunung batuku, Allah kota bentengku, mari bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Bangun hubungan dari hari ke hari, bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun terus hubungan kita dengan Tuhan dari hari ke hari. Ketika kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Dan pengenalan akan Allah yang benar, itu akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu akan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan yang akan bekerja memberikan pertolongan kepada anak-anaknya, kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dari Daud kita belajar bahwa situasi badai apapun yang kita hadapi, semua akan kita hadapi dengan tenang ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Mari kenali Tuhan dengan benar. Percayalah bahwa kita sedang memberikan hidup kita kepada pribadi yang tepat. Allah sumber kekuatan kita, Allah sumber perlindungan kita. Dia pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia pribadi yang tidak akan pernah membiarkan kita. Dia pribadi yang akan selalu ada. Dia Allah yang akan mencukupi. Dia Allah sumber kedamaian. Dia Allah sumber ketenangan. Tinggal bagaimana kita. Apakah kita mau bersandar kepada Tuhan? Apakah kita mau bilang bahwa, iya Tuhan, sekarang saya lagi menghadapi masalah ini, tapi Engkau sumber kedamaianku, tapi Engkau sumber pertolonganku, tapi Engkau sumber perlindunganku, sumber ketenanganku. Apakah kita mau berkata demikian? Orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar, mereka akan memberikan diri mereka untuk Tuhan pimpin, karena mereka tahu siapa pribadi yang sedang mereka berikan hidupnya. Ketika kita sebagai ciptaan, kita tidak bisa apa-apa tanpa pencipta kita. Mari bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dialah gunung batu kita, dialah pengharapan kita. Mari terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari kenali Allah kita dengan benar. Pengenalan yang akan benar, pengenalan yang benar akan Allah tidak akan membuat kita khawatir, tidak akan membuat kita ragu-ragu memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Tetap kuat dalam pengiringan kita akan Kristus. Tetap percaya bahwa kita tidak sendirian. Tetap berikan hidup kita bersandar sepenuhnya kepada Allah, sumber kekuatan, sumber perlindungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua umat Tuhan. Biarlah kekuatan kita dapat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.